Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di sini saya akan membahas satu pertanyaan, yaitu dakwah kewajiban atau pilihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Yang kedua dengan cara mau'izatil hasanah, memberi pelajaran yang baik. Yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan, yaitu mendebat mereka dengan cara yang baik. Dari ayat ini para ulama menyimpulkan bahwa dakwah adalah kewajiban, menyeru manusia kepada kebaikan dan mencegahnya dari kemungkaran adalah kewajiban. Dakwah harus tetap dilakukan walaupun manusia ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Karena seorang dai itu hanya ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar. Terlepas itu manusia menerima atau tidak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri menghadapi banyak penolakan, bahkan banyak orang yang membenci beliau karena dakwahnya, seperti kaum Quraisy. Namun apakah karena dibenci itu dakwahnya menjadi sia-sia? Tentu tidak. Justru karena keistiqomahan beliau, akhirnya banyak yang menerima Islam. Tidak semua orang akan menerima dakwah dengan baik, sebagaimana firman Allah, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ. Dan sungguh kami telah mengutus Rasul kepada setiap umat yang menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Lalu responnya setelah diseru oleh para nabi itu, di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya ada pula yang sudah pasti kesesatannya. Quran surat An-Nahl ayat 36. Di ayat yang lain juga Allah berfirman, "Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bih." Dan di antara mereka ada yang beriman dengan Al-Qur'an dan juga ada yang tidak beriman kepada Al-Qur'an. Jadi tidak semua orang akan menerima dakwah dengan baik, dan itu bukan berarti dakwahnya sia-sia. Dan itu tidak berarti dakwahnya sia-sia karena ada penolakan dari manusia. Insya Allah tetap mendapatkan pahala jika ikhlas dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sejarah memberitahu kepada kita Umar bin Khattab yang awalnya sangat-sangat membenci Islam, karena didakwahi terus oleh Rasulullah, maka beliau akhirnya mengikuti Rasulullah dan menjadi salah satu sahabat yang mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang poin ketiga, tidak menjadikan manusia tolak ukur. Reaksi manusia sebagai tolak ukur keberhasilan dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti' aktsara ma fil ardi liyudilluka 'an sabilillah yattabi'una illa adh-dhann wa inhum illa yakhrusun." Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia di bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka hanya mengikuti dugaan dan mereka hanya mengira-ngira. Quran surat Al-An'am ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Najm, "Wa inna adh-dhanni la yughni minal haqqi syai'a." Dan prasangka itu tidak membawa kepada kebenaran sedikit pun. Jadi
tidak menjadikan tolak ukur keberhasilan berdakwah dengan penerimaan manusia. Itu pembahasan satu pertanyaan ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.